tidak ada sifat wujud, tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Ketua Umum PBNU, umat Islam tak cukup berpegang pada Al-Quran dan hadis. Mungkin sebagian sudah tahu bahwa bagaimana seorang yang sudah dianggap kiai, bahkan gelarnya profesor doktor, tidak tanggung-tanggung ketua umum dan kumpulannya ulama, jam'iyahnya ulama, ini kok malah mengeluarkan statement yang aneh dan menurut saya tidak rasional sama sekali. Karena itu sangat potensial membawa perpecahan di arus bawah, apalagi dalam suasana politik yang sensitif seperti sekarang. Maka tadi secara tidak langsung pada semuanya ya, Wanti MUI memesankan ini betul-betul wasiat sebagai ajaran agama itu, agar para ulama, zu'ama, elit, pimpinan ormas-ormas Islam untuk bisa menahan diri, tidak mengeluarkan ucapan-ucapan, ujaran-ujaran yang kemudian bisa menyinggung perasaan. Karena memang banyak menyimpang. Menyimpangnya di mana? Dalam ceramah-ceramahnya, tulisan-tulisannya, beliau condong pada Syiah, juga condong kepada liberal. Sedangkan Syiah itu aliran sesat, liberal juga rajanya sesat. Ya simpulkan sendirilah seterusnya. Karena memang membenarkan Syiah dan memang nggak cocok dengan Ahlus Sunnah. Hizbut Tahrir cocok pada beliau, Syiah cocok, Mu'tazilah cocok, Ahlus Sunnah nggak cocok. Semoga Kiai Said Agil mencabut kesalahannya. Amin Allahumma. Amin. Semoga kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita doakan yang baik-baik aja lah. Ketua Umum PBNU, umat Islam tak cukup berpegang pada Al-Quran dan hadis. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Said Agil Siraj, menjelaskan alasan umat Islam belum cukup jika hanya berpegang kepada Al-Quran dan hadis saja, tetapi juga butuh ijtima dan qiyas. Dalam syariat ibadah, NU mengikuti Imam Syafi'i yang secara jenius berhasil menggabungkan antara teks dengan akal. Teks berisi Quran dan hadis, sedangkan akal berisi ijma atau akal kolektif, konsensus, dan qiyas atau akal individual, analogi. Hal ini disampaikan alumnus pesantren Lirboyo itu dalam acara pembukaan konferensi cabang atau Konverjab PCINU Amerika Serikat, Kanada, yang digelar secara daring pada Sabtu 7 Agustus malam. Kiai Said menjelaskan orang paham agama Islam harus paham Al-Quran terlebih dahulu. Dalam Al-Quran sendiri ada macam-macam ayat, mulai dari yang muhkamat atau jelas, mutasyabihat atau samar, mutlaqah atau absolut, muqayyadah atau bersyarat, aam atau umum, kaas atau khusus, nasyikah atau menghapus hukumnya, mansukah dihapus hukumnya, dan seterusnya. Walhasil kita ikut mazhab Syafi'i karena Imam Syafi'i berhasil menggagas sebuah metode cara berpikir mengenai Quran, namanya ilmu usulul fikih, yaitu prinsip-prinsip memahami istinbat, istidlal dari Quran dan hadis. Demikian terangnya. Kalau sudah paham Al-Quran, lanjut Kiai Said. Belum cukup, harus kembali ke hadis. Hal ini karena Quran masih banyak butuh penjelasan. Ia mencontohkan dalam Quran ada perintah sholat 62 kali, tetapi Al-Quran tidak menjelaskan nama sholat itu apa dan berapa kali sholat sehari semalam. Penjelasan itu adanya di hadis. Oleh karena itu, kita tidak bisa meninggalkan hadis. Kalau enggak pakai hadis, kita enggak ngerti. Namanya sholat saja kita enggak ngerti, berapa sholat yang wajib sehari semalam saja kita enggak ngerti kalau enggak pegang hadis. Demikian kata Kiai kelahiran 3 Juli 1953 tersebut. Sesudah Al-Quran dan hadis pun, lanjut Kiai Said. Masih belum cukup karena hadis tidak menjelaskan bagaimana caranya sholat, berapa dan apa saja komponennya. Disinilah peran para ulama mujtahid seperti Imam Syafi'i berijtihad dengan pemahaman cerdasnya.
sehingga memutuskan bahwa komponen sholat ada 17. Keputusan ini kemudian disepakati semua imam mujtahid dan disebut ijma atau konsensus. Jadi seperti yang kita lakukan ini dalam sholat sehari-hari itu hasil ijtihad Imam Syafi'i. Demikian tegasnya. Kiai Said kemudian memberi contoh kalau ada orang berkata misalkan, saya sholat langsung dari pemahaman Al-Quran dan hadis sendiri, tidak taklid kepada Imam Syafi'i. Tetapi saat ditanya, kamu belajar dari mana sholatnya? Dijawab dari ayah saya, dari ibu saya sejak kecil. Itu namanya taklid. Demikian jelasnya. Tadinya mengatakan tidak taklid kepada Imam Syafi'i, tapi mengatakan belajar dari ayah, dari ibu sejak kecil. Dari imam musola di sebelah rumah, itu namanya taklid. Nanti imam musolanya dari gurunya. Gurunya dari gurunya mentok pada Imam Syafi'i. Demikian tegasnya. Imam Syafi'i murid Imam Malik. Imam Malik murid Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah murid Imam Harijah. Imam Harijah putra Zaid bin Sabit. Sahabat Zaid murid Rasulullah SAW karena sahabat. Artinya, kita ikut Imam Syafi'i itu artinya kita juga nyambung dengan salatnya Rasulullah SAW. Kita nggak mungkin kalau nggak taklid dengan Imam Syafi'i. Contohnya Imam Syafi'i, salah satu mazhab 4 yang kita contohkan Imam Syafi'i gitu aja. Demikian jelas Ketua Umum PBNU 2 periode itu. Masih menekankan pentingnya bermazhab, kali ini kiai yang kerap kali memakai batik itu memberi contoh lain. Kalau ada orang berkata, saya langsung saja Quran dan hadis. Coba saya tanya, hadis paling sahih menurut Anda apa? Hadisnya siapa? Imam Bukhari yang paling sahih. Kita cukup pegang Quran dan hadis Bukhari, sudah cukup. Mas, Ustaz, Imam Bukhari yang hadisnya paling sahih itu yang ada 4.000 hadis sahih di kitabnya itu. Beliau menyaring dari 600.000 menjadi 4.000, yang sahih saja itu Imam Bukhari taklid. Bermazhab kepada Imam Syafi'i. Demikian ungkap Kiai Said. Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Beliau wafat tahun 256 Hijriah. Sedangkan Imam Syafi'i lahir tahun 1500 Hijriah dan wafat tahun 204 Hijriah. Umur 54 tahun. Alhamdulillah kita nahliyin berprinsip harus bersyariah. Bermazhab kepada salah satu dari imam 4. Kita Indonesia semuanya mazhab Syafi'i. Demikian pungkas kiai yang menyukai lagu-lagu Umi Kulsum itu. Bersyukur.